Oke, selamat datang semuanya. Buat Anda yang kerja di bidang keuangan atau akuntansi, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya Microsoft Excel, ya kan? Mungkin malah berjam-jam tiap hari di depan layar. Nah, tapi pertanyaannya gini, sebetulnya Excel itu kerja buat Anda atau malah Anda yang kerja buat Excel? Hari ini, yuk kita balik situasinya. Seringnya kan kita lihat Excel itu cuma kayak, ya kalkulator super besar aja buat masukin data, padahal potensi aslinya itu jauh lebih dari itu. Excel bisa jadi partner analisis Anda loh, dia bisa bantu nemuin tren, nandain data yang aneh, dan yang paling penting, membaca cerita di balik semua angka itu. Nah, potensi inilah yang mau kita gali bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Biar Anda bisa naik level dari sekedar pengguna Excel jadi ahli strategi data. Simpel aja. Pertama, kita beresin dulu datanya. Terus, kita gali harta karun di dalamnya. Habis itu, kita bikin kerjaan yang berulang jadi otomatis. Dan terakhir, kita poles laporannya biar kelihatan profesional. Langsung aja kita mulai ya. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal mindset ya. Coba deh, kita geser dulu pandangan kita soal Excel. Jangan lagi dianggap cuma sebagai alat hitung. Kita mau lihat Excel sebagai alat strategis. Alat yang bisa bantu kita ambil keputusan bisnis yang lebih pintar. Bukan cuma buat laporin angka-angka masa lalu. Nah, ini intinya. Sesuai dengan materi kita, Excel itu jauh lebih canggih dan lebih gampang dipakai dari yang kita bayangkan. Dan kuncinya itu sebenarnya ada di depan mata kita loh. Tepatnya di menu-menu yang setiap hari kita klik, tapi mungkin belum kita maksimalkan sepenuhnya. Oke, lanjut ke bagian 2. Sebelum kita ngomongin analisis yang canggih-canggih, ada satu hal fundamental yang harus kita beresin dulu, data yang acak-acakan. Analisis sebagus apapun nggak akan ada artinya kalau fondasi datanya rapuh. Jadi, data yang bersih dan konsisten itu, wah, hukumnya wajib. Ini langkah yang nggak bisa di-skip. Dan kita mulai dari tempat yang paling kita kenal, menu Home. Kelihatannya sepele ya. Eits, jangan salah, justru disinilah kita membangun fondasi integritas data. Kita pastikan semua angka, tanggal, dan teks itu formatnya benar, biar nanti pas dianalisis nggak ada drama. Fokus ke beberapa hal penting di sini. Pertama, format number. Ini krusial banget. Bayangin deh, kalau angka mata uang malah kebaca sebagai teks, bisa kacau semua perhitungan kan? Itu bisa jadi kesalahan fatal di laporan keuangan. Terus jangan lupa manfaatin conditional formatting. Ini enak banget buat nandain transaksi yang aneh atau di atas batas tertentu secara otomatis. Dan tentu, alignment, biar laporan kita rapi dan gampang dibaca. Nah, data kita udah rapih, udah terstruktur. Sekarang, bagian serunya. Waktunya kita bikin angka-angka ini ngongong. Kita bakal gali lebih dalam buat nemuin insight bisnis yang mungkin selama ini tersembunyi. Coba bayangin, Anda disuruh analisis data transaksi setahun penuh dari General Ledger atau data penjualan ribuan item. Kebayang pusingnya kan? Bisa berhari-hari itu. Nah, ada satu tool di Excel yang bisa menyulap pekerjaan berhari-hari itu jadi cuma beberapa menit. Serius. Dan inilah dia jagoannya, Pivot Table. Anggap aja ini kayak mesin analisis super pinter buat Anda. Anda tinggal kasih ribuan baris data transaksi, dan dalam hitungan detik, dia bisa jawab pertanyaan kayak, total pendapatan per produk di cabang A kuartal kemarin berapa ya? Dan ini yang paling keren, tanpa perlu ngetik satupun formula. Dan yang bikin lebih asik lagi, alat sepowerful ini tuh gampang banget ditemuinnya. Nggak ngumpet di mana-mana, tinggal klik menu Insert, dan di situ dia, Pivot Table, siap mengubah tumpukan data mentah Anda jadi insight yang strategis. Tentu, pivot table itu jagoan. Tapi kita harus selalu ingat prinsip dasar, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Nah, menu data ini ibaratnya tempat cuci data kita sebelum dianalisis. Pakai sort and filter buat fokus ke yang penting aja. Dan jangan lupa remove duplicates, biar data kita bersih dan analisisnya akurat. Lanjut lagi ya, sekarang kita mau hemat waktu berjam-jam dari kerjaan manual. Gimana caranya? Ya otomatisasi, dan untuk itu menu Formulas bakal jadi teman baik kita. Oke, ini rahasianya. Anda gak perlu hafal ratusan formula. Gak usah, cukup pahami aja kategori-kategori yang ada di Function Library. Contoh nih, Anda perlu nyocokin daftar invoice sama data pembayaran yang ada di sheet lain, langsung aja ke kategori Lookup and Reference, di situ ada VLOOKUP. Jadi, intinya bukan soal hafal mati, tapi soal tahu harus nyari kemana. Pernah gak sih bikin model keuangan yang kompleks, terus angkanya nggak balance, dan pusing nyari salahnya di mana? Nah, di saat-saat seperti itu, formula auditing ini penyelamatnya. Fitur ini bisa bantu kita melacak secara visual, jadi kelihatan panah-panahnya gitu dari mana sumber errornya. Ini bisa hemat waktu dan rasa frustrasi berjam-jam, serius. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Analisis yang keren itu pantas dapat presentasi yang keren juga.
Anda udah kerja keras gali data, sekarang kita pastikan hasil temuan Anda itu disajikan dengan cara yang jelas, profesional, dan yang paling penting punya dampak. Nah, di sini kita ngomongin soal kemasan. Pakai menu page layout buat nyiapin laporan yang mau dicetak. Biar pas di print buat rapat dewan direksi, semuanya pas, rapi, nggak ada yang kepotong. Terus, pakai menu view buat ngatur tampilan di layar. Ini penting biar pas kita presentasi atau kirim filenya, orang lain gampang bacanya. Ada satu fitur kecil di menu view ini yang dampaknya gede banget, freeze panes. Anda pasti pernah kan lagi lihat data yang barisnya ribuan, pas di-scroll ke bawah, lupa tadi judul kolomnya apa? Nah, dengan freeze panes, satu kali klik aja, judul kolomnya itu bakal dikunci. Jadi dia tetap kelihatan walaupun kita scroll sampai bawah. Sepele, tapi sangat ngebantu. Jadi, bisa kita rangkum ya, ini dia alur kerja baru Anda yang lebih cerdas di Excel. 1. Siapkan fondasi data yang solid pakai menu Home. 2. Gali wawasannya pakai Insert dan Data. 3. Otomatiskan perhitungannya dengan formulas. Dan 4. Poles presentasinya pakai Page Layout dan View. Simple kan alurnya? Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba. Coba deh, pikirin satu laporan rutin yang paling sering Anda kerjakan. Mungkin rekonsiliasi bulanan? Atau analisis varians? Coba deh minggu ini, pilih salah satu teknik yang barusan kita bahas dan terapkan di laporan itu. Lihat sendiri bedanya di alur kerja dan hasilnya. Selamat mencoba ya!